Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Beberapa saat yang baru lalu saya mendapatkan pertanyaan tentang salah satu kejadian di dalam penyaliban. Apakah berpengaruh keberadaan penyaliban ini bagi kekristenan sekarang? Sangat berpengaruh. Inti dari pertanyaannya adalah demikian. Sekali lagi, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan juga mungkin ada saudaraku tersayang dan aku hormati di Republik Indonesia ini yang beragama Kristen dan Katolik, tentu saja yang sangat aku hormati sebagai saudara sewarga negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah demikian. Saya tulis di sini, semuanya nanti bisa di screenshot dan ini jawabannya, ya. Jadi bisa di screenshot ini bagaimana cara kita menjawabnya dengan baik dan berdasarkan data yang benar, data yang baik, data yang valid, dan juga ini dilihat dari sisi sejarah, ya, historical theological. Mengapa Yesus Raja orang Yahudi yang dituliskan di atas salib itu yang disebut sebagai titulus crucis itu juga ditulis dalam bahasa Latin. Pertanyaannya begitu, mengapa titulus crucis ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin? Jawabannya adalah demikian. Yohanes pasal 19, tanda bagi Yohanes 19, tanda bagi 19 kurang 20. Jadi Yohanes pasal 19, nomor 19 sampai dengan 22. Tapi saya akan bacakan nomor 19-nya dulu. Demikian. Dan di situ ia disalibkan. Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang. Ini nomor 18-nya. Jadi tentang Gestas dan Dismas. 19-nya. Dan Pilatus, sekali lagi, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di nomor 20-nya, sekali lagi, nomor 18, itu tentang penyaliban Yesus bersama Gestas dan Dismas. Lalu di nomor 19-nya, dikatakan bahwa yang menulis itu, pengakuan bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi, bukan dari orang Yahudi. Tidak ada yang mengakui Yesus tidak pernah jadi raja. Jangankan jadi raja, jadi RT pun tidak pernah dia. Tidak pernah diakui dia. Yang menyebut Yesus orang Yahudi adalah Pilatus dan penjajah Romawi. Pilatus dan penjajah Romawi menuliskan demikian. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di Yohanes 19, nomor 19, 20. 20-nya saya bacakan, kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani-nya, Greek Bible, original teksnya menyatakan demikian. Romainstis, Hellenistis. Jadi sebetulnya itu bukan bahasa Latin. Jadi sebetulnya penulisan itu cuma ada dua, titulus crucis. Menurut Yohanes. Di dalam tulisannya cuma ada dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Romaistis, Hellenistis. Romaistis, Hellenistis ini apa?
bukan bahasa Latin, tapi bahasa Yunani koine, bahasa para penyembah pagan. Dengan demikian, bahasa Latin adalah bahasa serapan berikutnya, bahasa turunan dari bahasa Yunani koine. Ini juga ada hal yang lucu di dalam penulisan Yohanes 19, 18, 19, 20, dan 22. Karena di situ sebetulnya tidak ada bahasa Latin. Dalam tulisan Yunaninya disebut sebagai Romaistis, Helenistis. Itu bukan bahasa Latin, tapi bahasa Yunani koine. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kata-kata bahasa Latin baru ada tahun 1611. 1611 ketika King James mentranslate bahasa Latin, Bible Latin, ke dalam bahasa Inggris. Ini juga perlu disadari. Ya, lalu berikutnya, bahasa Latin pertama kali ditulis oleh Santo Jerome. Bahasa Latin pertama kali ditulis Bible-nya, New Testament atau Perjanjian Baru, oleh Santo Jerome pada tahun antara 383 Masehi sampai tahun 404 Masehi. Demikian ya, dari original teksnya saja sudah berlawanan. Lalu berikutnya, kembali ke tema. Mengapa tulisan Yesus orang Nazaret ditulis dalam bahasa Latin? Untuk menyatakan bahwa Pilatus telah mengalahkan tanah Yudea, Galilea, orang Yahudi dengan menyalibkan raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Sekali lagi, istilah atau kalimat raja orang Yahudi untuk Yesus, gelar raja orang Yahudi untuk Yesus, tidak pernah diberikan oleh orang Yahudi. Yesus jadi RT aja nggak pernah. Jadi RT aja nggak pernah. Tidak diakui itu. Tidak diakui. Tapi kenapa ada tulisan itu dalam Bible? Itu pengakuan Pilatus dan orang-orang pagan, penjajah Romawi, untuk menyatakan bahwa mereka telah menang terhadap orang Yahudi. Lalu mengapa yang dipilih Yesus? Karena Yesus sebetulnya bukan orang Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bagian kedua dari video menjawab pertanyaan mengapa tulisan di atas salib Yesus ditulis kruksis menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, juga ditulis dalam bahasa Latin. Seperti keterangan di video bagian pertama tadi. Tulisan dalam bahasa Latin adalah satu lambang bahwa terjadi perubahan data sejarah yang sebelumnya ditulis dalam bahasa original text Perjanjian Baru atau New Testament, Kitab Yohanes 19, nomor 19-20 atau utuhnya nomor 18 sampai 22. Di situ dikatakan bahwa yang menyuruh menulis itu adalah Pilatus untuk menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini adalah penggambaran bahwa Pilatus mengklaim telah mengalahkan tanah Yudea Galilea sebagai penjajah Roma dengan membunuh raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Padahal Yesus bukan raja orang Yahudi dan tidak pernah menjadi raja orang Yahudi, dan Yesus tidak pernah diakui menjadi raja orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus bukan orang Sanhedrin, Yesus bukan orang Farisi, Yesus bukan orang Saduki, dan Yesus tidak termasuk di dalam runutan keluarga besar raja orang Yahudi saat itu, yaitu Herodes Antipas atau dinasti Herodion. Yesus bukan itu sama sekali. Yesus adalah orang Eseni. Sekali lagi, Yesus adalah Essenes. Yesus orang Eseni. Karena Yesus menerima tampuk kepemimpinan, estafet kepemimpinan dari Yohanes Pembaptis pada saat dibaptis di Sungai Yordan,
Dan Yohanes Pembaptis atau Yohanan putra Nabi Zakaria yang mulia beserta ibunda Elizabeth itu adalah seorang pemimpin imam besar Eseni yang takluk. Kelompok Eseni ini beranggotakan kurang lebih 100.000, lebih banyak sekali orang Yahudi yang lari dari Yerusalem ke padang gurun untuk di sana menjalankan ibadah Eseni yang takluk kepada 5 kitab Torah. Yesus bukan orang Sanhedrin, Yesus bukan orang Farisi, Yesus bukan orang Saduki, dan Yesus bukan termasuk di dalam kepengurusan pemerintahan dinasti Herodion atau Herodes Antipas. Dinasti Herodion, Herodes Antipas, Sanhedrin, Farisi, Saduki adalah orang-orang yang telah takluk di bawah pemerintahan penjajah Romawi pagan, penyembah dewa-dewa. Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang memakai agama tetapi korupsi, merubah undang-undang untuk keberlanjutan kekuasaan mereka. Herodion atau dinasti Herodes merubah undang-undang Tuhan, merubah undang-undang yang dituliskan di dalam 5 kitab Torah hanya untuk menyelamatkan dinasti mereka. Mereka menjadi dinasti yang turun-temurun. Yesus tidak pernah jadi raja orang Yahudi. Yesus orang Eseni. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Kristen tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Kristen merampok dan mencuri Torah dan ditempelkan pada perjanjian baru, menjadikan tulisan Pilatus sebagai dasar dogmatisnya. Karena yang mengakui Yesus sebagai raja orang Yahudi hanya Pilatus, penjajah Roma, pagan, penyembah dewa. Itulah sebabnya dituliskan di dalam kitab Yohanes, terjemahan yang dimulai dari Santo Jerome tahun 383 Masehi sampai 404 Masehi, yang untuk kemudian ditranslate lagi di dalam King James Version tahun 1611 menjadi bahasa Latin. Padahal bahasa ini adalah bahasa yang tidak pernah ada di dalam original text. Original text-nya adalah Romaistis, Helenistis, yang artinya adalah bahasa Yunani Koine. Demikian saudaraku, mari kita terima kenyataan ini bahwa terjadi begitu banyak perubahan di dalam kitab suci yang hanya untuk melindungi dan menutupi pencurian sejarah dan perubahan sejarah. Yesus orang Eseni menjadi raja orang Yahudi di dalam kitab orang Kristen. Demikian kiranya berkenan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.